Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Kematian Yesus menjadi trending topik atau topik yang ngetren, yang sedang populer, yang dibicarakan banyak orang, sehingga tidak ada orang Yerusalem yang tidak tahu peristiwa itu. Seandainya terjadi zaman sekarang, peristiwa kematian Yesus pasti menjadi headline berita utama dari semua media, baik cetak maupun elektronik, dan viral di dunia maya. Informasinya cepat menyebar melalui sosial media. Perempuan dan kebangkitan Kristus. Saudaraku yang terkasih, sementara para murid tidak mengerti terhadap perkataan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya, tidaklah demikian bagi para pembencinya. Demikianlah berita Injil Lukas. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Saudaraku yang terkasih, fakta Yesus sudah mati tidak membuat imam-imam kepala dan orang-orang Farisi merasa tenang. Perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga membuat mereka takut. Mereka berupaya menghalangi kebangkitannya dengan menempatkan para penjaga di kuburnya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudaraku yang terkasih, bagi para muridnya, fakta tentang kematian Yesus menjadi tragedi kehidupan. Gairah hidup dan harapan mereka lenyap. Kekecewaan, kesedihan, dan kepedihan menguasai hati mereka. Namun para murid perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, kematian Yesus tidak menghilangkan kasih mereka kepada gurunya. Fakta ini membuktikan hal itu. Yang pertama, perempuan-perempuan itu hadir di dekat salib dan menyaksikan kematian Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudaraku yang terkasih, bukti yang kedua adalah mereka juga mengikuti proses penguburan mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Saudaraku yang terkasih, bukti yang ketiga adalah tidak hanya sampai di situ. Mereka memang bersedih, tetapi mereka mengikuti Yesus baik ketika dia masih hidup maupun setelah dia mati. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudaraku yang terkasih, kasih Maria Magdalena dan Maria yang lain kepada Yesus tidaklah sia-sia. Mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas kasih mereka itu. Perempuan-perempuan itu menjadi orang pertama yang mendapatkan berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudaraku yang terkasih, sebetulnya para perempuan itu pergi menengok kubur untuk mencari Yesus yang mati. Namun yang mereka temukan adalah Yesus yang hidup. Sungguh ajaib, Kristus telah bangkit. Saudaraku yang terkasih, bila kita mengarahkan hidup berfokus kepada Yesus yang telah bangkit, niscaya kita akan mampu memahami makna dari kematiannya. Dan kekecewaan, kesedihan maupun kepedihan akan berubah menjadi sukacita serta kegembiraan besar. Harapan yang pupus akan tumbuh kembali. Hidup pun akan menjadi bergairah, penuh keyakinan menatap masa depan. Setiap orang yang telah menemukan sendiri keajaiban dari kebangkitan Kristus harus berbagi dan memberitakannya kepada semua orang. Kebangkitan Kristus telah membawa sukacita besar bagi kehidupanku dan menjadi jaminan bagi masa depanku. Saudaraku yang terkasih, selamat merayakan kehidupan dengan terus mewartakan makna dari kebangkitan Kristus bagi kehidupan manusia. Amin.